Sekarang buku Al-Arabiyah makna Hawa Madinah, sebuah buku yang monumental. Buku yang monumental. Itu ya, tidak apa itu ya? Kenapa? Kenapa ono foto aja? Foto ini. Mulai isi teori ini loh, ngarep ini Al-Kalam Al-Lugha Al-Faslul Awwal. Allahu Akbar. Sudah ya? Mulai Al-Faslul Awwal, tapi seperti mana bisa kesewan itu. Apa perlu mulai ngerti? Ini teori umum ini. Ya, itu masuk. Kalau ada apa? Yes, mulai muqaddimah. Pemikirannya begini. Muqaddimah halaman 11 ya. Lam yuktab lidirasatil lughawiyyah al-arabiyyah antanmuwa fima ba'dal qarnil khamis al-hijri. Jadi kajian kebahasaan itu dimulai pada abad kedua karena yang dianggap kedua Hijriah ya, kedua Hijriah. Tidak pada abad pertama. Pada abad pertama itu Abul Aswad Ad-Duwali. Karena dia meninggal 73, tujuan tahun 70-an, 76 atau 73-an Hijriah. Nah, yang dianggap sebagai bapak ilmu nahwu itu sementara oleh para ahli itu adalah Abdullah Al-Hadrami, Abu Abdillah Al-Hadrami, yang ketika ada muridnya Habib bin Yunus bertanya pada Abdullah Al-Hadrami, apakah ada orang Arab yang mengatakan suwek, pasar cilik, pasar kelembing, dengan suwek? Ono enggak? Suwek, wong Arab ngomong suwek, pertanyaan Habib Yunus bin Habib ini menyangkut dialek, menyangkut lahjah. Suwek atau suwek artinya sama, pasar cilik, tasghir, suwek. Pertanyaan ini sebetulnya adalah pertanyaan masalah dialek. Suwek. Nah, dialek ini bukan merupakan kajian kebahasaan yang bersifat struktur, di luar struktur. Kalau dikaji itu masuk dalam sosiolinguistik, dalam hal variasi bahasa yang dipengaruhi oleh letak geografis. Maka dikatakan dengan al-lahjah al-jughrafiyah. Sebab lahjah itu ada dua. Ada lahjah al-ijtimaiyah dengan lahjah sosial, dialek sosial, variasi bahasa. Itu dengan dialek geografis. Ya, kalau dialek geografis itu bahasa Jawa orang Sidoarjo dengan bahasa orang
Bahasa Jawanya orang Jogja, Solo beda. Karena letak geografisnya yang berbeda, maka ini disebut dengan al-lahjah al-geografia, geografis. Ada yang lahja itu karena dipengaruhi oleh strata sosial. Sosial. Contoh, misalnya, nek mau baca, awakmu wis badhok lah. Sing ngomong kambek bapakmu. Bapak pun badhok. Janggal ya. Ini berarti melanggar norma-norma sosial. Hukum sosial. Nah, antara badhok sampai dahar makan ini masuk dalam dialek sosial, society dialect, bukan geografi dialect. Nah, pertanyaan suwek, apakah ada yang mengatakan suwek? Tanyakan kepada gurunya, gurunya tidak menjawab. Ya dijawab, ya ono, mesti doanya. Tetapi kemudian gurunya ini Abdullah Al-Hadrami ini mengarahkan, ini bukan ilmu yang struktural. Ini bukan yang menyangkut struktural, ilmu lugha bukan. Yang menyangkut itu adalah ini, alaika bibabin minan nahwi, ya nahwunya ini. Nah itu hanya dialek, tidak ada hubungannya dengan nahwu. Alaika bibabin bab minan nahwi, yatoridu wayang kos. Nah ini baru muncul yang namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu yatorid wayang kos 2. Perkataan Abdullah Al-Hadrami kepada muridnya Yunus bin Habib bin Yunus, Habib Makassari, siapa Habib itu? Habib sih. Memang ada dan itu Habib, biar toko parkir setiap jadi Habib ono ibu, ya, Habib itu, bos orang Habib itu parkir. Bukan Habib itu. Habib bin Yunus atau Yunus bin Habib, Habib bin Yunus. Habib bin Yunus. Perkataan Abdullah kepada Habib bin Yunus inilah alaika, ini ilmu nahwu yang dimaksud. Alaika bibabin minan nahwi yatorid. Nah, apa yatorid itu? Nek fa'il itu ya marfu kabeh ora sing mansub. Nah, itu yatorid. Ya toilet wayang kos bisa dikias. Nah, ini loh kuncinya nahwu itu. Ya toilet wayang kos. Terus bab. Nah ini bab ini nama. Bibabin minan nahwi. Maka Abdullah inilah yang oleh para peneliti dianggap sebagai bapaknya ilmu nahwu. Bukan Abdul Aswad Tadwali, itu mungkin Syiah itu. Mendapat arahan dari Imam Ali, ya, itu mungkin Syiah. Terus ma'ak sana sama'u beda. Mengapa? Masih salah harokatnya ma'ak sana sama'i sama, tapi tanwimnya, intonasinya itu menunjukkan kalau ta'ajub. Jadi kelihatannya dibuat-buat itu. Maka setuju kalau Al-Hadrami, namanya Abdullah Al-Hadrami. Nah ini Habib temenan ini, Kak Habib 212. Alaika bibabin minan nahwi. Apa? Bab fi'il, bab fa'il, bab maf'ul, bab tamyiz itu bab. Dan yatorid. Apa ya tarik? Kabeh fa'il marfu. Ayo, ono sing mansub. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Ono Ibnu Jinni. Bisa saja fa'il itu nek sing ditempeli masdar itu menjelur. Lah, Ibnu Jinni bukunya Al-Khasa'is. Kepingin dulu Al-Khasa'is sampean. Begini kau ono.
bengkel itu kuku eman-eman sekretarial, padahal sekretarial buku sing 130 real juga tak tuku gak apa-apa itu soalnya lama aku mau lama soalnya ya abad keempat tapi itu ono sampean download aja Al-Khosokis yang mesti muncul gratis kan cuman sampean tuku pulsa kayak gitu Al-Khosokis Ibnu Jin 4 jilid. Tidak selalu fa'il itu mesti marfu tidak. Yang namanya masdar. Misalnya ya beki al-walad. Oh, dede. Apa ya? Ya beki al-waladu lidorbi abihi atau lidorbi abihi iyahu misalnya lidorbihi inya abihi ini jadi fa'ilnya dorb boleh apa ya siapa yang mukul abi lidorbi abihi karena bapaknya memukul kepadanya iyahu itu fa'il. Maka fa'il itu bisa menjerur kalau ditambahi masdar. Tidak selalu. Nah, lanjut ini pemikiran saja. Di babin minan nahwi ya kabeh fa'ilnya ya torit marfu semuanya. Wayang kos ya al-waladu sampai fa'il marfu wabe al-waladu ya tauhid semuanya akan marfu dan bisa dikiaskan silbono ar-rajul yang kos bisa dikiaskan ar-rajul ja ar-rajulu ya podo ja tilmizu podo ini namanya ya tauhid wa yang kos inilah nahwu kapan pada abad kedua dan riset bahasa al-bahthul lughawi itu bisa dilaksanakan pada abad kedua Hijriah itu boleh di kota boleh di tengah padang pasir tapi kalau pada abad keempat tidak lagi boleh yang di kota karena apa? Banyaknya masuknya al-muwaladin. Muwaladin ini Indo. Wong Arab rabi kambek wong Persia. Nah, wong Arab rabi kambek wong Ethiopia. Itu al-muwalad namanya, al-muwaladin. Nah, karena banyaknya al-muwaladin yang bukan orang Arab asli membawa bahasa yang sudah tidak asli lagi. Kebanyakan pada abad keempat. Oleh karena itu riset bahasa tidak lagi boleh di kota, harus masuk ke pedalaman untuk mencari data-data yang asli, tidak dipengaruhi jauh dari Mesir, jauh dari Persia, jauh dari Ethiopia. Karena ketika ini tadi yang saya sebutkan merupakan pemilik budaya dan pemilik peradaban yang tinggi. Jangan-jangan masuk bahasanya itu menjadikan bahasa Arab tidak asli. Makanya harus masuk ke pedalaman. Kalau kota sudah tercampur banyaknya muwaladin. Ya. Makanya di sini dikatakan lam yuktab lidirasat al-lughawiyah al-arabiyah antanmu. Apa tanmu itu? Namayanmu. Berkembang lagi tidak bisa, berkembang lagi fima ba'dal qarnil khamis setelah abad kelima. Kalau abad keempat masih boleh, tapi dalam pelosok datanya harus diambil orang pelosok. Dalam riset bahasa itu namanya informannya, korpus bahasanya itu diambil. Pada abad kelima sudah tidak bisa, tidak berkembang lagi. Falaqad kana kullu juhdin yubdzal
ba'da dzalikal qarni imma fi sabilis syarah wa imma fi sabilit ta'liq wa imma fi sabilit tahqiq wa taswib. Adapun pada setelah abad keempat, abad kelima dan seterusnya, tidak lagi ada upaya jeripaya yang dicurahkan. Walaqad kana kullu juhdin yubdal ba'da dzalikal qarni, setelah abad itu imma fi sabilis syarah, hanya mensarahi aja. Matannya sudah ada, tinggal disarahi. Dari sarah, disarahi mana? Kemudian dirangkum. Dirangkum mana? Wis tidak ada ijtihad baru, tidak ada ijtihad baru lagi. Tidak ada ijtihad baru lagi. Jadi matan disarahi itu menjadi sarah. Sarah disarahi menjadi khasiyah. Khasiyah disarahi menjadi khasiyatul hawasi. Khasiyatul hawasi seperti khasiyahnya Alfiyah Ibnu Malik disarahi Ibnu Aqil disarahi lagi menjadi apa namanya khasiyahnya ya itu disarahi, ada lagi sarahnya Ibnu Aqil disarahi mana? Sarfu sarhi itu khasiyah. Khasiyah sobuni atau apa dulu? Subban. Khasiyatu subban. Imma fi sabilis sarhi wa imma fi sabilit ta'liq. Ala fa yu'alliqu ta'liqan atau aqaba yu'aqibu taqiban, itu komentar. Dikomentari. Enggak ada ijtihad baru lagi, enggak ada. Wa imma fi sabilit tahqiq wa taswib, atau mungkin tahqiq, menemukan naskah jadi fikih lughah sudah. Kemudian ditahqiq antara teks ini dengan teks ini dikumpulkan, oh ini kurang ini kok tidak blok ini ono tahqiq, kemudian dicetak. Atau taswib. Ana yang salah terus dibenerno. Nah, taswib itu biasa begini apa jenenge? Ini buku-buku itu lho edit. Edit. Enggak diedit terus ono mana apa jenenge? Taswib. Dia apa? Taswib. Ya jadi tas kayak gitu. Ralat, taswibat, ya taswibat, ralat. Revisi. Nah, revisi itu takdil, bahasa Arabnya takdil. Ralat. Taswib itu sing salah dibenerno itu taswib. Salah cetak. Salah cetak. Salah itu. Wa amalul mubtakir. Nah, ini apa mubtakir? Ibtakara yabtakir itu menciptakan sebelumnya belum ada. Inovasi. Ibtikar. Seperti James Bond itu mubtakir. Seperti Albert Einstein itu mubtakir namanya. Wa amal al mubtakir, karya yang inovatif. Wa dzihn al mubdi, yang kreatif. Mubdi itu kreatif. Ibda. Akal yang mubdi. Faqad qada alaihima zuhurul unsur at-turki ala masraqi siyasa wa istibdadihi bi amril khilafah wa dhiqi ufuqi fil fikri wa qillati khamasi lil ilmi wa tilka dhahiratun dhallat tattadihu fil alamil arabi wal islami yauman ba'da akhir wa tastasri bittirat hatta intahat akhirul amri bima samauhu iqfal babil ijtihad. Setelah itu karya yang baru udah ada, yang kreatif, yang inovatif, yang kreatif. Qad qadha ala, awas qadha ala. Kalau qadha ad-din nyaur utang, qadha as-shalah nyaur, qadha sayan menunaikan sesuatu. Tapi qadha ala itu menumpas, menghilangkan. Qadha ala. Lil qadha ala thawra, untuk menumpas revolusi. Itu telah dihancurkan dengan munculnya unsur Turki. Turki bodoh-bodoh. Dhuhurul unsur at-Turki ala masraqis siyasa. Mana masraq?
Masrokia itu panggung politik, munculnya panggung politik orang-orang Turki. Wastibdadihi, diktator. Al-Hakim al-Mustabid itu namanya pemerintah yang diktator. Al-Istibdadi. Bi amril khilafah. Wadiki ufukihi, karena cakrawalanya sempit. Wadiki ufuki fil fikri. Wakilati hamasi. Hamas, apa hamas itu? Mutahamis. Semangat. Sedikit semangatnya untuk ilmu sedikit. Watil kadhohiratun, ini merupakan fenomena yang dhalat tattadihu fil alamil arabi wal islami. Ini merupakan fenomena yang terus menerus nampak di dunia Arab dan di dunia Islam. Yauman ba'da akhar. Ya, berkembang satu hari ke hari yang lain. Nah, watas tasri bitirat, dan tersebar istasri itu tersebar bitirat secara kontinu terus, mandek, pemikiran itu mandek. Bitirat hatta intahat akhirul amri bima samau ikfal babil ijtihad, sehingga sampai akhir perjalanannya itu apa yang dinamakan dengan ditutupnya pintu ijtihad. Saya setuju dengan ditutupnya pintu ijtihad bagi yang tidak mampu. Pintu ijtihad terbuka, oke, saya setuju. Bagi yang mampu. Apakah pintu ijtihad ditutup? Oke, ditutup. Bagi yang tidak mampu. Yang punya kunci. Wong usul fikih gak paham, bahasa Arab gak paham, baca terjemahan. Ijtihad ini yang Quran ini lah, iso lah. Bagi yang punya kunci. paling ngomong toko kiai ini. Berarti tak tentang kiai ini. Gak iso wong ijtihad. Wa kana makna dzalika idfa asy-syar'iyyah ala taqlid wal timasin najah fi dhilli aqwadihil yabisa allati gharasaha suqmu fi sakhra'il jahli wa apa itu wa ya babi kaifala wa man qallada aliman laqiyallahu saliman walam tu'addul Basra wal Kufa wa Baghdad wa Makkah wal Madinah wal Qairah wa Batimat wa Dimashq wal Qairuan min awasimil ibtikar fil khilafah tambidu bil khaya kama kanat fi ayyamihal khawali hina kana ulama fi kulli far'in min furu'id dirasah sadanatan alal fikril khallaq wa hina kana al alam al mutahaddir fi dhalika waqti yara fi hadhil awasim qiblatan lil fikril khallaq wa kana an-nukha wal lughawiyun min baini haula'il ulama arfa'ahum sautan wa ajra'ahum aqlan wa asalahum fiqran wa athbatahum ala tariqit qadaman. Bahasa yang luar biasa. Wa kana maknanya apa? Kalau pintu ijtihad itu ditutup, maknanya adalah itfa asyariyah, memberikan legalitas. Atfa yutfi itu apa? Yu'addi, melakukan. Atfa yu'addi, atfa ilah itu ada ilah, ada yu'addi. Itu berarti memberikan legalitas untuk taklid. Waltimasin najah, boleh selamat ya. Memanaan najah? Selamat. Fidhili aqwadil yabisa. Dalam bayangan-bayangan fidhili aqwadihi al yabisa, tangannya yang kering. Alati gharasaha sukmu, yang ditanam oleh pesimistis. Antasaum pesimis. Fi sakhra'il jahli, di tengah-tengah padang pasir kebodohan. Ya, istiara itu banyak babi, banyak babi nak tahu. Bagaimana tidak kaifala? Waman qallada aliman laqiyallahu salim. Barang siapa yang taklid kepada seorang alim,
maka dia selamat gitu. Laki ojo diwaca laki Allahu. Laki Allah saliman. Walam tu'adul Basra wal Kufa wa Baghdad wa Makkah wal Madinah wal Qahirah wa Damaskus wal Qairuan min awasimil ibtikar. Tidak lagi Basra dianggap sebagai Basra, Kufa, kemudian Baghdad. Nah, sebab nanti ada dalam buku Madaris An-Nahwiyah ya, Madaris itu apa ya? Soalnya istilah Madaris itu, madrasah itu munculnya niru barat, school. Nah, ya. Di dunia Arab tidak ada namanya madrasah, itu berarti aliran, tidak ada. Itu terjemahannya madrasah itu kan aliran. Itu muncul dari dunia barat, itu sebagai terjemahannya dari barat. Menurut buku ini Asamir Ro'yu ada itu mengupas masalah madrasah. Ada Basra, ada Kufa, ada madrasah Baghdad. Di buku itu ada Madaris Al-Baghdadiyah, Madaris Mekah, Madinah, Qahirah, Damaskus, wal Qairuan. Ada lagi yang tidak disebut di sini. Madaris Al-Iskandariyah, Mesir, seperti Ibnu Hisam. Itu Madaris Al-Iskandariyah. Jadi dalam buku Al-Madaris An-Nahwiyahnya Sobri Daif itu mengupas ahli-ahli bahasa di Basra, Kufa, di Baghdad, dan ada lagi yang kurang nggak disebut ini. Al-Madrasah Al-Andalusiyah. Nah, disebut ini. Al-Sunniyah kan? Oh, Al-Sunniyah kan? Madrasah Al-Sunniyah itu merupakan setitik pasir dari hamparan pasir yang isinya ngomong ini. Walam tu'addul Basra wal Kufa. Basra tidak dianggap, Kufa tidak dianggap, Baghdad tidak dianggap, Makkah tidak dianggap, Madinah tidak dianggap, Kairo tidak dianggap. Ya, mungkin masuk Iskandaria tadi Kairo. Wa Damaskus Suriah tidak dianggap, Qairuan di Tunis. Qairuan Tunis. Tidak dianggap semuanya. Min awasimil ibtikar, ini semuanya adalah ibu kota inovatif. Banyak ulama-ulama min awasimil ibtikar fil khilafah tambitu bil khaya. Apa nabata yang itu berdenyut? Nabata yang itu berdenyut dengan kehidupan. Kama kanat fi ayyamihal khawali. Khawali itu jamak kholi. Kholia ay al-madi, yang telah lewat. Sebagaimana di masa-masa yang telah lewat. Kina kanat ulama fi kulli far'in min furu'id dirasah sadanatan al-fikri. Di mana setiap ulama di zaman itu merupakan ulama dalam bidang-bidang keilmuan, ya, merupakan sadana al-fikri al-khalaq. Apa sadana? Sadana itu asal maknanya diambil sadanatul Ka'bah. Orang yang memegang kuncinya Ka'bah itu sebetulnya sadin, jamaknya sadana. Mereka ulama-ulama itu dianggap sebagai kunci, ya, atas pemikiran yang kreatif al-khalaq. Itu bahasa Arabnya al-mubdi' atau al-khalaq. Al-ibda'iyah itu kreatif. Al-khalaq adalah fikir, al-khalaq itu yang kreatif. Wa khina kana al-alam al-mutakhaddir, di mana dunia yang sudah berbudaya, dunia yang berperadaban, fi dzalikal waqti, pada waktu itu zaman Abbasiyah misalnya, yara fi hadil awasim kiblatan lil fikri qalaq. Dulu itu ulama-ulama di situ itu dianggap sebagai kiblatnya pemikiran yang kreatif. Wa kana nuha wal lughawiyun min haula'il ulama arfa'ahum sautan. Dan ulama bahasa itu dianggap yang paling keras suaranya, arfa'ahum sautan. Wa ajra'ahum aklan, yang paling berani akalnya. Wa asolahum fikran, yang paling original, asil. Wa asolah, asol. Isim tafsirnya asil itu original. Al-fikrul asil. Yang paling asli ya asol. Yang paling original pemikirannya.
wa athbatahum ala tariqi qadaman, yang tidak pernah goyah, yang paling tetap kakinya itu tidak bergoyah di jalan itu. Walakin dzuruf, apa dzuruf itu? Dzuruf itu ana pira? Ana dzuruf zaman, ana dzuruf makan. Berarti dzuruf itu sikon. Bahasa Arabnya sikon itu dzuruf atau al-awdh, al-wadhu. Walakin dzuruf al-tida'at ila nas'ati dirasatil lughawi al-arabiyyah kanat al-amil ar-ra'isi fi tahdid masar ad-dirasat wa falsafati manhajiyah. Maka situasi dan kondisi inilah yang kemudian mendorong da'at, yang memotivasi, bahasa Arabnya motivasi itu dawai atau dawafi, da'at ila nas'ati dirasat, hal situasi dan kondisi yang jumud seperti inilah yang mendorong untuk mengadakan studi kebahasaan Arab dan menjadi al-amil ar-ra'isi, menjadi faktor utama al-amil. Nah, ini pernah dibahas oleh Dr. Khalil Amayro. Yang utama itu al-fiqh ar-ra'isa. Enggak usah pakai ya ar-ra'isi, enggak usah. Jadi al-fiqh ar-ra'isa. Jadi enggak usah ar-ra'yu ar-ra'isi. Itu memang jadi sifat dan ada ya nasabnya. Tapi karena ra'is itu tidak isim sifat, maka tidak diperlukan lagi ra'is. Jadi ar-ra'is ada yang begitu. Ada yang al-amil ar-ra'is atau al-amil ar-ra'isi, boleh dua-duanya boleh. Itu berkembang terus pemikiran itu.